Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Puspitasari, NIM 2128556, kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempraktekkan tindakan fisioterapi dada. Fisioterapi dada merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan dari post drainage atau memposisikan pasien, kemudian tindakan perkusi, dan juga tindakan vibrasi. Dan pertama kali kita harus mempersiapkan alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan tindakan fisioterapi dada. Alat-alatnya ada stetoskop, ada handuk, ada handscoon atau sarung tangan, ada gelas berisi air hangat, ada antiseptik, ada sputum pot, dan ada bengkok. Selamat pagi Ibu, saya perawat Novi. Pada hari ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada yang mana tujuannya untuk membantu Ibu mengeluarkan sekret di dalam saluran pernapasan Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baiklah, saya akan bantu Ibu mengeluarkan sekretnya dengan fisioterapi dada. Fisioterapi dada ini akan dilakukan kurang lebih 10-15 menit sesuai dengan prosedur keselamatan. Pertama kali saya akan memeriksa gelang identitas Ibu, apakah identitas Ibu sudah sesuai. Baik Ibu, boleh sebutkan namanya. Baik, sudah sesuai dengan identitasnya ya Bu. Pertama-tama kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan antiseptik dan menggunakan 6 cara dengan benar. Kemudian memakai handscoon atau sarung tangan bersih. Sebelum melakukan tindakan harus menutup sampiran yang ada di dekat klien. Baiklah, kita mulai tindakannya ya Bu. Sebelum melakukan tindakan post drainage atau memposisikan pasien, sebaiknya melakukan auskultasi terlebih dulu. Tujuan dari auskultasi ini adalah untuk menentukan lokasi dari sekret yang berada dalam saluran pernapasan pasien. Auskultasi dilakukan pada 6 lokasi area dada pasien, jadi kita tidak boleh sembarangan meletakkan stetoskop. Nah, untuk 6 lokasi tersebut adalah pertama 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, dan 6. Jadi ketika kita melakukan auskultasi, kita tidak boleh sembarangan menempatkan stetoskopnya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, dan 6. Baik Ibu, setelah dilakukan auskultasi, saya mengetahui bahwa lokasi sekret Ibu berada pada bronkus artikal dan lobus anterior kanan dan kiri atas. Karena posisi sekret berada pada bronkus artikal, lobus anterior kanan dan kiri atas, maka kita memberikan posisi duduk pada pasien. Selanjutnya kita lakukan tindakan kedua, yaitu perkusi atau clipping. Perkusi dilakukan dengan cara tangan kita membentuk sebuah mangkuk seperti ini, kemudian dilakukan dari bawah ke atas. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan perkusi bagian belakang. Kita tidak boleh mengenai tulang belakang, jadi kita melakukan perkusi di bagian pinggir kanan dan kiri. Perkusi dilakukan selama 1-2 menit, dan selama 1 menit itu terdapat 8 gerakan perkusi. Untuk gerakan perkusi itu seperti ini. Tangan kita membentuk seperti mangkuk, dihitung sampai 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada bagian dada depan pasien. Ketika kita akan melakukan perkusi pada bagian dada depan pasien, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita tidak boleh mengenai hepar, ginjal, dan sternum pada pasien. Nah, pada perempuan juga tidak boleh mengenai mami. Nah, jadi tindakan perkusi yang kita lakukan pada bagian daerah depan dada pasien itu kita mulai dari arcus poste. Sebelum melakukan tindakan perkusi, kita menutupi dengan handuk supaya pasien tetap merasa nyaman. Perkusi dilakukan selama 1-2 menit dan selama 1 menit itu terdapat 8 gerakan perkusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya tindakan ketiga yaitu adalah vibrasi. Nah, vibrasi ini dilakukan pada lokasi di mana sekret tersebut berada. Vibrasi dilakukan sebanyak 5 kali pada saat pasien itu melakukan ekspirasi atau membuang napas. Untuk vibrasi pada pasien ini berada di bronkus artikal lobus arterior kanan dan kiri atas, maka kita lakukan vibrasi pada bagian atas kanan dan kiri. Pada saat kita melakukan tindakan vibrasi, kita meminta pasien untuk melakukan ekspirasi atau napas dalam, atau bisa disebut dengan teknik push-lift breathing. Kita anjurkan pasien untuk melakukan push-lift breathing. Baik Bu, setelah saya ajarkan tadi bagaimana teknik push-lift breathing, Ibu dapat mempraktekkannya sekarang. Kemudian pada saat ekspirasi saya akan melakukan tindakan vibrasi pada dada bagian atas bagian belakang. Baik Bu, ambil nafas dalam. Kemudian hembuskan secara perlahan. Baiklah, setelah melakukan beberapa rangkaian dari tindakan fisioterapi dada, langkah terakhir adalah melakukan tindakan batuk efektif. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Apabila ketika sudah dilakukan batuk efektif namun sekret yang dikeluarkan sedikit, maka kita dapat melakukan batuk efektif yang kedua. Namun sebelum melakukan batuk efektif yang kedua, kita memberikan waktu istirahat pada pasien atau jeda. Kita dapat memberikan minuman air putih hangat kepada pasien yang bertujuan untuk mencairkan atau mengencerkan sekret yang ada di dalam saluran pernapasan pasien. Baiklah Ibu, karena sekretnya sedikit, saya akan memberikan air putih hangat yang dapat membantu mengencerkan sekret yang ada dalam saluran pernapasan Ibu. Baiklah Ibu, kita sudah selesai melakukan tindakan fisioterapi dada. Sekarang bagaimana keadaan atau kondisi dada Ibu setelah kita melakukan tindakan ini? Apakah badan sudah lega karena sekretnya sudah dikeluarkan? Selanjutnya kita akan mengevaluasi apakah sekret tersebut masih terdapat di saluran pernapasan atau sudah tidak ada lagi. Evaluasi ini dapat kita lakukan dengan tindakan auskultasi pada dada pasien. Jadi evaluasi auskultasi dilakukan pada 6 lokasi area dada pasien, yaitu adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, dan 6. Setelah semua tindakan selesai, lepaskan sarung tangan dan kemudian mencuci tangan kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.